Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan cara membuat laporan keuangan pada aplikasi Mayob. Biasanya laporan keuangan yang dibutuhkan ketika kita mengerjakan laporan di aplikasi Mayob ada 8, yaitu 1. Ada General Journal atau disebut juga jurnal umum. Kedua, ada Sales and Receivable Journal atau jurnal penjualan. Kemudian ada juga Purchase and Payable Journal atau jurnal pembelian, ada Cash Receipt atau jurnal penerimaan kas, ada Cash Disbursement atau jurnal pengeluaran kas. Kemudian ada juga Profit and Loss Accrual atau laporan laba rugi, Standard Balance Sheet atau neraca, dan yang terakhir adalah Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Yang pertama adalah kita membuat General Journal atau jurnal umum pada aplikasi Mayob. Caranya adalah klik report. Nah, bisa di atas seperti ini, kemudian di bawah juga ada report, kemudian kita pilih menu account. Nah, setelah pilih menu account, kita pilih headernya yang transaction journal. Nah, setelah ketemu header transaction journal, maka di bawahnya ada general journal seperti gambar di samping kanan saya ini. Kemudian double klik pada general journal yang headernya itu transaction journal. Setelah diklik, maka akan ada atau muncul pop-up dari kapan sampai kapan kita akan memunculkan jurnal umumnya atau general jurnalnya. Nah, kita pilih saja bulan atau periode sesuai dengan conversion mode-nya. Kalau conversion mode yang pertama kita masukkan pada pembuatan data awal perusahaan bulan Desember, maka transaction date-nya kita pilih awal Desember to akhir Desember. Kalau misalnya di awal conversion mode-nya ada bulan Agustus atau kita masukkan bulan Agustus, maka transaction date-nya kita masukkan awal atau tanggal 1 Agustus, kemudian to-nya kita masukkan akhir Agustus atau 31 Agustus seperti gambar di samping kanan saya ini. Nah, saya ambil contoh conversion mode-nya bulan Agustus, kemudian current financial year-nya tahun 2018, maka saya masukkan transaction date 1 Agustus 2018 to 31 Agustus 2018. Ketika sudah selesai memasukkan data itu dan pastikan sesuai dengan conversion mode-nya. Conversion mode itu bulan transaksi. Kalau sudah sesuai, kita klik display. Nah, setelah klik display, maka muncullah general journal seperti gambar di samping saya ini. Nah, itu adalah jurnal umum atau general journal yang terjadi pada bulan Agustus 2018. Nah, alternatifnya ada 2. 1, kita bisa langsung print laporan general journal ini. Kedua, kita bisa menyimpan terlebih dahulu. Kalau kita mau langsung ngeprint, kita langsung klik print. Kalau kita misalnya mau menyimpan dulu laporannya, general jurnalnya, kita klik send to, kemudian pilih PDF. Kemudian simpan di direktori penyimpanan kita sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah diklik send to PDF, maka akan muncul pop-up tempat penyimpanan, kemudian save. Nah, kedua, kita akan membuat Sales and Receivable Journal atau disebut juga dengan jurnal penjualan. Caranya hampir sama dengan General Journal, yaitu klik report. Kalau tadi stay-nya masih di posisi report, kita tinggal pilih menu Sales. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih header Transaction Journal. Kemudian kita pilih Sales and Receivable Journal. Nah, ini adalah jurnal penjualan versi Mayob. Kita double klik lagi Sales and Receivable Journalnya agar muncul pop-up
bulan apa yang akan kita munculkan laporannya, jurnalnya. Nah, setelah muncul, karena sebelumnya sudah kita setting, di general jurnal sudah kita setting 1 Agustus 2018 to 31 Agustus 2018, maka akan muncul otomatis. Jadi tidak usah mengatur kembali. Nah, setelah sudah tersetting otomatis, langsung klik display. Setelah klik display, maka muncul laporan keuangan atau jurnal seperti berikut ini. Nah, ini bentuknya sama dengan jurnal umum tadi. Bedanya kalau ini jurnal penjualan. Maka ada dua alternatif seperti tadi, kita bisa langsung print laporan tersebut. Kedua, kita bisa menyimpan terlebih dahulu dalam bentuk PDF dengan cara send to, kemudian PDF, simpan di direktori penyimpanan yang sudah kita siapkan, kemudian save atau simpan. Nah, sebenarnya cara yang lain juga sama, purchase and payable journal dan sampai statement of cash flow juga sama, seperti itu caranya, cuman beda menunya saja. Langkah ketiga, kita membuat purchase and payable journal. Kalau di kita istilahnya adalah jurnal pembelian. Dalam posisi report, masih posisi report, kita pilih menu purchase, kemudian cari ke bawah yang headernya transaction journal, kemudian kita double klik pada purchase and payable journal. Itu adalah jurnal pembelian. Nah, setelah muncul pop up lagi, sama. Bulan apa yang akan kita munculkan pada jurnal pembelian tersebut? Maka setelah muncul pop up tersebut, karena akan muncul otomatis periodenya, karena sebelumnya sudah disetting pada general journal, pada sales and receivable journal, kita langsung display saja. Kemudian send to, kemudian PDF dan save. Nah, 3 jurnal sudah kita simpan. Kita buat jurnal yang keempat, yaitu cash receipt. Cash receipt adalah jurnal penerimaan kas. Nah, kita dalam posisi stay di report yang tadi, kita klik menu banking. Karena penerimaan kas yang masuk itu pasti hubungannya dengan modul banking biasanya. Kita pilih menu banking, kemudian sama, headernya adalah transaction journal, kemudian double klik pada cash receipt, maka muncul pop up, settingan periode sudah ada karena sudah disetting sebelumnya, kemudian display. Nah, muncullah jurnal penerimaan kas. Setelah itu kita amankan saja terlebih dahulu, atau kalau mau langsung di print, langsung aja klik print, pilih printer tujuannya, kemudian print, maka akan langsung dicetak otomatis ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengamankan terlebih dahulu, klik send to, kemudian PDF, simpan di direktori penyimpanan yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, kita ke cash disbursement. Cash disbursement. Cash disbursement adalah jurnal pengeluaran kas. Caranya sama dengan pengerjaan jurnal penerimaan kas, yaitu pilih menu banking, kemudian headernya kita pilih transaction journal, kemudian pilih cash disbursement. Nah, setelah di double klik, kita cek kembali untuk periode jurnal yang akan kita munculkan, kemudian display, send to PDF dan save. Artinya kita menyimpan juga untuk file jurnal pengeluaran kas, agar nanti ketika sudah tersimpan semua, kita langsung print laporan tersebut. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi atau profit and loss accrual. Profit and loss accrual kita pilih pada menu account. Nah, kemudian kita pilih date from-nya, tanggal awal bulan transaksi yang kita kerjakan pada aplikasi Mayop, kemudian to
To-nya kita masukkan tanggal akhir bulan. Dalam contoh kasus ini, saya contohkan pada bulan Agustus tahun 2018. Maka date from-nya 1 Agustus 2018 to 31 Agustus 2018. Kemudian display, send to PDF, dan save. Kedelapan adalah membuat standar balance sheet atau neraca. Neraca sama, ada pada menu account. Kita pilih balance sheet, kita pilih standar balance sheet seperti contoh gambar di samping kiri saya ini. Kemudian untuk neraca, karena neraca itu akan dimunculkan pada akhir bulan, maka periodnya pilih period sesuai bulan transaksi yang kita kerjakan pada aplikasi Mayob. Kemudian di bawahnya akan langsung otomatis terpilih tanggal akhir bulannya. Seandainya conversion mode-nya Agustus, maka as-nya akan langsung masuk 31 Agustus 2018. Kemudian display, send to, kemudian PDF, dan save. Langkah terakhir atau laporan yang terakhir yang akan kita kerjakan, yang akan kita buat adalah statement of cash flow, artinya laporan arus kas berdasarkan versi Mayob. Kita klik menu pada banking, kemudian klik statement of cash flow, kemudian date from-nya kita isi pada tanggal awal bulan transaksi. Soal kasus ini saya masukkan tanggal 1 Agustus 2018, to-nya saya masukkan tanggal 31 Agustus 2018. Kemudian klik display, muncul laporan arus kas seperti ini. Kemudian saya klik send to dan PDF. Pada akhirnya saya save. Arus kas tersimpan pada direktori penyimpanan yang telah saya siapkan. Sekian laporan keuangan yang biasa dibutuhkan ketika kita selesai mengerjakan siklus akuntansi pada aplikasi Mayob. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.